Iya, berjumpa lagi pemirsa tentunya di program Bukan Perempuan Biasa. Bersama saya Redia Syahril, kita kembali lagi. Ya, kita langsung ke narasumber kita nih, Kak Maya. Ya, seperti yang tadi kita bahas mengenai pengalaman-pengalaman beliau yang terjun ke dunia volunteer, ya, terus jurnalis, kemudian ke politik, pengalaman-pengalamannya juga yang ada di lapangan ini sungguh sangat luar biasa nih, Kak. Mungkin bisa tadi dilanjutkan ini pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai volunteering itu di lapangan, terutama yang ada di Aceh itu aduh, ngeri-ngeri sedap ya seperti itu. Tapi ini sangat mulia dan ini tidak gampang sekali karena Kak Maya ini sebagai seorang perempuan juga ya dimana harus mempertaruhkan waktu, bisa juga dikatakan nyawa seperti itu ya, nyawa, Iya, pikiran, tenaga, kami di sana pokoknya semuanya. sebelum ke sana itu disuntik-suntik dulu anti tetanus. Ya. Karena selama di sana itu sempat ada 2 kali 3 kali malah ketusuk paku kan. Jadi itu paku-paku bangunan itu kan sementara kita dibekal itu sepatu boot plastik kan. Dan itu tembus karena kan reruntuhan bangunan. Jadi sebelum pergi memang sempat disuntik anti tetanus, sampai di sana dikasih obat-obatan dan tim dokter yang kita bawa dari sini memang lumayan lengkap, bahkan setiap pulang dari evakuasi itu kami disiapkan cairan desinfektan untuk kami mandi. Jadi pakaian itu langsung dibungkus dan diganti. Jadi setiap evakuasi itu, habis evakuasi pakaian itu langsung dibuka, dibakar. Karena ya tahulah mayat sudah hari keberapa, kita tiba aja sudah hari ke-10. Jadi mayatnya sudah ada, tapi rata-rata sih ya, dan itu karena katanya itu air yang muncul tuh hitam, jadi rata-rata mayat tuh kayak hangus, hitam. Jadi rata-rata mayat kita yang ketemunya kayak gitu. Dan saya mencatat itu jumlah-jumlah mayat itu biasa kalau habis makan di pembungkus makanan. Hari kesini mayat hari ini yang kami yang saya bungkuskan, kami masing-masing bawa kantong mayat. Jadi saya ada tim 10, namanya 10 orang itu. Memang tugasnya memang mengevakuasi sisa-sisa mayat waktu itu yang ada di Banda Aceh. Betul. Kayak gitu. Kalau di sana sendiri nih, pada saat itu memang merupakan perwakilan dari Sulsel Peduli yang berangkat ke Aceh atau seperti apa? Waktu itu saya berangkat sebagai tim SAR dari SAR Sulawesi dan SAR Unhas juga. Saya menyempatkan, karena saya seorang jurnalis, saya juga waktu itu di utusan dari Makassar TV. Jadi saya mengabarkan ya setiap hari, tiap sore itu live by phone, tapi untuk gambar tiap 2 hari dikirim lewat, waktu itu mesti kirim-kirim pita, nah kayak sekarang gampang. Kalau sekarang dulu tuh kirim paket kayak gitu. Betul. Nah, kalau yang sekarang sih ya, kalau bisa ini ya, yang bencana sekarang itu, yang saya mau koreksi itu tentang koordinasi di lapangan ketika terjadi bencana. Kita belum tahu apa yang kita lakukan ketika terjadi sesuatu bencana. Jadi saya di pikiran saya sih, saya kemarin meminta kepada Basarnas untuk membuat suatu pertemuan kepada seluruh, paling tidak bupati-bupati, Kapolsek dan Ramil. Ketika terjadi suatu bencana, mereka harus tahu siapa melakukan apa. Mitigasi ya, Kak ya? Mitigasi bencana boleh, tapi paling tidak ketika terjadi bencana itu mereka tahu apa yang dilakukan. Jangan semua ke evakuasi. Oke. Karena kalau ke evakuasi relawan kita banyak. Betul. Dengarkan kemarin kasus ke Palu, Mamuju, ada terjadi perampokan bantuan. Itu sebenarnya sangat jelek kesannya ya. Betul. Tapi andaikan semua tahu melakukan, misalnya tentara dan polisi itu menjaga sepanjang jalur, saya rasa tidak ada perampokan. Betul. Tidak usahlah turun semua ke bagian mangkat. Karena saya rasa ada relawan kita banyak. Betul. Jadi ada hal-hal yang memang perlu harus dipelajari di setiap terjadi bencana, bukan cuma bagaimana menanganinya, tapi ya seperti Anda katakan tadi bahwa mitigasi bencana itu memang harus selalu dilakukan. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya ini, Kak, mungkin bisa dijawab dengan hati seperti itu. Ya. Pernah nggak terpikiran bahwa maksudnya berpikir gila, Kak ya? Wah, saya udah di sini, saya putus asa gitu. Ini saya mau harus ngapain nih, kayak gitu, Kak? Mungkin di sini ini momen terakhir saya atau seperti apa? Pernah nggak down seperti itu atau berpikir apa? Saya rasa itulah untungnya kita selalu berada di daerah bencana. Karena ketika kita berada daerah bencana, akhirnya kita bersyukur. Oh,
alhamdulillah Allah sayang sama kita ya. Kita lihat saudara-saudara kita untuk misalnya untuk berteduh saja susah. Mereka harus seperti yang kebakaran kemarin, mereka harus beral terpal sementara angin kencang, ada hujan. Dari situ alhamdulillah saya bisa lebih merasakan kasih sayangnya Tuhan gitu kan. Jadi kalau untuk daun memang kita memang harus melihat ke bawah, melihat ke sekeliling. Dan itu saya rasa pelajaran-pelajaran hidup yang harus kita mengkaji terus di hati kita untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Oh, jadi ini malah jatuhnya ke bersyukur ya, bukan menyerah, bukan apa, tapi lebih ke bersyukur ya. Dan itu akhirnya selalu menstimulan kita untuk memberi, berbuat. Masya Allah. Karena kalau selama kita masih berguna sama orang lain, berarti kita masih hidup tuh. Iya, betul sekali. Ya, terakhir Kak, mungkin bisa memberikan closing statement atau harapan-harapan apa sih untuk perempuan di luar sana yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya dan umumnya di Indonesia seperti itu Kak. Silahkan. Menjadi perempuan itu harus kuat. Karena perempuan itu harus komplit. Harus menjadi guru. Harus guru untuk anak-anaknya, guru untuk sekelilingnya, harus bisa menjadi pelindung, harus menjadi penghibur, dan paling tidak dia harus berguna untuk sekelilingnya. Ketika kita berpikir lagi untuk lebih luas lingkupannya, selain kita bersyukur dan ikhlas, tentu kita harus sedikit meluangkan ego kita untuk orang lain. Kita harus mensisakan waktu leha-leha kita ke orang lain, bahwa ternyata ketika kita sedikit memikirkan orang lain, rasa syukur itu justru sampai ke kita. Dan ini harus dilakukan bersama-sama. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu itu dengan kita sendiri. Seperti kami di Sulsel Peduli itu kami saling bahu membahu, bahkan kadang kita bilang 10.000 pun cari teman, istilahnya 10 cari teman, ayo kita berdonasi. Bapak ini berdonasi sedikit, akhirnya alhamdulillah kita bisa membuat orang tersenyum di pagi hari. Kami sebut namanya dapur hangat. Secangkir teh, kopi, kue satu bisa untuk berbuat orang lain. Mungkin sangat sederhana, tidak cukup 10.000 malah harganya. Tapi saya bilang sedikit pun kalau bisa membuat orang bahagia, kenapa tidak? Iya. Ya, terima kasih Kak Maya sudah hadir di program Bukan Perempuan Buasa di Net TV Sulsel. Ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, demikian pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Kak Maya Al-Khair, salah satu aktivis, volunteer, politikus, dan jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan umumnya di Indonesia. Saya Radiasti Zahril pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini.